disangkanya kemuliaan itu pada selain Allah. Orang berlomba-lomba di situ, orang mati-matian mengejar di wilayah itu, ujungnya ternyata sampai di sana. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Saudaraku dan Allah, judul kita adalah Mulia Bersama Al-Quran. Mengapa mulia bersama Al-Quran? Apakah ada kemuliaan selain Al-Quran? Ini pertanyaannya. Orang yang mengerti akan tujuan hidupnya, maka dia akan mencari kemuliaan yang hakiki. Dan kemuliaan hakiki ini tidak ada jalannya kecuali hanya dengan mendekat kepada Zat yang Maha Mulia. Zat yang Maha Mulia yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah bukan tempat kemuliaan hakiki. Mungkin ada kemuliaan di situ, tapi kemuliaan yang semu. Nah, sayangnya banyak orang salah paham, bahkan gagal paham. Disangkanya kemuliaan itu pada selain Allah. Orang berlomba-lomba di situ, orang mati-matian mengejar di wilayah itu, ujungnya ternyata sampai di sana mereka hanyalah mendapatkan fata morgana. Kemuliaan yang mereka bayangkan ternyata hanyalah semu. Begitu mereka berlelah-lelah, bercapek-capek, pontang-panting, ternyata sampai di puncak dari perjuangan yang mereka capai, ternyata hanyalah kesemuan. Seperti fata morgana, mereka mengejar, disangkanya di situ ada air. Pada saat kehausan yang mencekam, begitu sampai di tempat itu, ternyata bukan air, itu hanya fata morgana. Kalau kita ingin mulia, dekati Zat yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia hanya Allah. Maka dengan mendekat kepada Allah, kita akan mendapatkan kemuliaan hakiki. Orang yang mengejar kemuliaan pada selain Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan hakiki. Ada tuh Pak Ustadz, mereka dihormati, mereka dibesar-besarkan, mereka disanjung-sanjung, mereka dipuji-puji. Ini dia orang paling sukses di dunia, ini orang paling hebat di dunia, ini bos PT Fulan, ini direktur PT Fulan, ini menteri Fulan, ini presiden Fulan. Itu hanyalah kesemuan. Apalah arti itu semua ketika ternyata ujungnya dia masuk neraka. Maka dia menjadikan semua kesibukannya, semua penghargaan itu hanya untuk menuju neraka. Nah, lain kalau dia mendekat kepada Allah. Maka yang membuat dia mulia karena dia dekat kepada Allah. Yang membuat dia mulia karena dia bersama Allah. Perhatikan misalnya, ada seorang, dia itu tidak punya jabatan apa-apa, tapi karena dekat dengan seorang yang punya jabatan tinggi di sebuah perusahaan atau di sebuah negara, dia ikut dimuliakan. Istri direktur utama perusahaan, wais, dihormati. Begitu datang kantor, Pak Ustadz, ini adalah dirut perusahaan. Pak Ustadz, ini ibu dirut Pak Ustadz. Ikut dimuliakan. Padahal dia tidak punya jabatan apa-apa di perusahaan itu.
dikawal di jalan raya. Itu siapa? Ternyata itu adalah istri presiden, Pak Ustadz. Oh, istri presiden. Dia tidak punya jabatan apa-apa di negara itu. Namun karena dia dekat dengan presiden, ikut dihormati, ikut ditinggikan derajatnya, dikawal, dijaga. Nah, perhatikan. Ini baru dekat dengan sebuah jabatan tertinggi di sebuah perusahaan atau di sebuah negara. Bayangkan, kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, maka tentu kita akan mendapatkan kemuliaan. Kalau dekat dengan pejabat, dengan presiden, dengan direktur utama, dia mulia selama itu menjabat, selama masih pegang jabatan. Begitu sudah jabatan habis, dia sudah turun dari jabatan menjadi orang biasa, udah nggak ada orang menghargai lagi. Kenapa? Karena kemuliaan semu. Itu siapa? Mantan presiden, Pak Ustadz. Itu mantan istri presiden, Pak Ustadz. Dibawa ke akhirat pun juga nggak jelas. Allah, ya lapor, ya aku mantan presiden. Dilihat dosanya banyak, korupsinya banyak, dilempar ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah namanya kesemuan. Aku mantan dirut, aku memimpin 10 perusahaan, hartaku banyak, Pak Ustadz. Semua itu kalau ternyata tidak ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua diproses melalui harta haram, maka siap-siaplah dia menuju neraka. Bapak Ibu Allah, makanya satu-satunya kemuliaan hakiki kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hebatnya kalau dia presiden dekat dengan Allah, dapat dua-duanya, di dunia dapat, di akhirat dapat. Dirut dekat dengan Allah, mentaati Allah, dapat dua-duanya, di dunia dapat, di akhirat dapat. Kenapa? Karena dia mentaati Allah, dia bersama Allah. Dia menggunakan semua fasilitas dunia yang Allah mudahkan untuknya, berupa jabatan, berupa fasilitas-fasilitas lainnya, dia gunakan untuk mentaati Allah. Maka dia menjadi orang yang dapat dua kemuliaan. Allah tinggikan derajatnya di dunia sebagai raja, sebagai pemimpin, sebagai presiden, sebagai direktur utama. Allah tinggikan di dunia. Tapi juga dia Allah tinggikan di akhirat sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia telah mendapatkan kemuliaan hakiki. Di sini kita mengerti, saudaraku rahmatullah, mengapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segan-segan menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihi wassalam, dua nabi yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi dua kemuliaan. Kemuliaan di dunia sebagai raja yang sampai-sampai kerajaannya tidak ada satupun yang bisa menandinginya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Karena Nabi Sulaiman telah minta kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, beri aku kerajaan, beri aku kekuasaan yang tidak mungkin ada orang menandingi aku, baik sebelumnya maupun sudahnya. Benar. Jadi sekalipun manusia sekarang bicara tentang superpower, tidak ada yang bisa mencapai kekuasaan Nabi Sulaiman AS. Mereka mungkin punya nuklir, punya senjata yang kuat, punya pasukan yang kuat, punya pengaruh yang kuat, tapi tidak bisa mempengaruhi jin seperti Nabi Sulaiman AS. Tidak bisa menjadikan jin sebagai pelayannya, nggak bisa. Jin tunduk. Nabi Sulaiman sekali berkata langsung dia patuh tuh jin ifrit. Makanya Nabi Sulaiman dapat dua kemuliaan. Kemuliaan karena Allah beri kerajaan dunia yang sehebat-hebatnya, yang tidak tertandingi dari sejak dahulu sampai hari kiamat, nggak akan ada yang bisa menandinginya. Dan yang kedua adalah kemuliaan karena dekat dengan Allah SWT. Kemuliaan karena bersama Allah SWT. Dia seorang nabi, Allah muliakan, Allah tinggikan derajatnya. Begitulah kemuliaan ini, saudara-saudara. Makanya jangan gagal paham, jangan salah definisi. Kemuliaan itu bukan di harta, bukan di jabatan, bukan dalam urusan dunia. Kemuliaan itu adalah ketika kita bersama Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar, manusia bisa mencapai titik setinggi-tinggi kehormatan. Benar, fi ahsani taqwim. Tetapi kata Allah, summa radadnahu asfala safilin. Kalau dia tidak bersama Allah, tidak mentaati Allah, tidak dekat kepada Allah, maka Allah kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, seperti Fir'aun. Allah hinakan sehina-hinanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada. Ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.